بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, yang tidak ada ilah yang hak disembah melainkan Dia semata, yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat, jamaah kajian Masjid Al-Jariyah Al-Falah Surabaya, yang semoga dirahmati, diberkahi, dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingganya kita bisa melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mubarakah ini insyaallah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan untuk hidup kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Karim Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di pada surah Al-Mu'minun. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir dari surah Al-Mu'minun ayat yang ke-96 sampai dengan ayat yang ke-98. InsyaAllah malam hari ini kita lanjut ke ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Kita akan membahas insyaallah 2 ayat pada malam hari ini insyaallah ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah, kita langsung saja buka ya, yang pegang mushaf atau cukup bisa membaca yang ditampilkan di depan, surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Kita baca terlebih dahulu. Seperti biasanya saya talqin, panjenengan ikuti, kita mencari pahala dari qiraah kita, dari bacaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta idza jaa ahadum, saya ulangi lagi, ahadahum ya. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un.
لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون Barakallahu. Silakan dibaca terjemahannya dari dua ayat ini. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat kebaikan yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada barzakh-barzakh yang sampai pada hari ini mereka dibangkitkan. Barakallahu. Silakan dibaca tafsirnya. Siapa yang mau membaca? يخبر تعالى عن حال من حضره الموت من المفردين الظالمين أنه يندم في تلك الحال إذا رأى ما له وشاهد قبح أعماله فيطلب الرجعة إلى الدنيا لا للتمتع بلذاتها وقطاف شهواتها، وإنما ذلك ليقولوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت من العمل وفرطت في جنب الله. كلا أي لا رجعة له ولا إمهال. قد قضى الله أنهم إليها لا يرجعون. Cukup dulu. Barakallahu. Ikhwatan rahimani wa rahimakumullah.
Jadi kita akan bahas ayat 99 dan ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Ini adalah keadaan orang-orang kafir. Apabila telah datang kepada mereka itu kematian, mereka mengatakan rabbi irji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar aku bisa beramal shalih dari apa yang dulu aku tinggalkan. Kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itu hanya dari ucapan mereka saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka itu ada barzakh, ada dinding pembatas antara yakni dunia dan akhirat, ya, ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan. Dewa kalimah rahmani wa rahmatullah. Langsung saja kita masuk ke tafsirnya. Yukhbiru ta'ala an hali man hadarahul maut. Yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala menginformasikan an hali, tentang keadaan man hadarahul maut, orang yang telah datang kepadanya kematian atau telah ditimpa kematian. Minal mufarritina adh-dhalimina, dari kalangan orang-orang yang mufarrid, yakni orang-orang yang melampaui batas. Adh-dhalimina, lagi zalim, orang-orang yang melampaui batas dan zalim itu keadaannya ketika mati, ketika meninggal, annahu yandamu fi tilkal hali, bahwasanya dia, yakni orang yang melampaui batas, orang yang zalim tadi, ketika mati, yandamu fi tilkal hal, dia menyesal dengan keadaannya. Idza ra'a malahu, ketika melihat apa yang ada padanya, malahu, apa yang ada padanya. Wa syahadahu a'malihi, dan dia menyaksikan betapa kotornya amal perbuatannya. Di orang yang melampaui batas, orang yang zalim tadi itu, ketika meninggal diperlihatkan oleh Allah, bisa melihat amalan-amalan yang dulu pernah dikerjakannya, perbuatan-perbuatan yang dikerjakannya, betapa kotornya atau buruknya perbuatannya dulu waktu di dunia ketika masih hidup. Oleh karenanya mereka, yakni orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang zalim tadi itu, fayatlubur raj'ata ila dunya, dia meminta untuk raj'ah, untuk bisa kembali ila dunya, ke dunia. Ketika mereka meninggal, mereka minta untuk bisa dikembalikan ke dunia. Untuk apa? La litamattu'i biladzatiha, tidak untuk tamattu, tidak untuk bernikmat-nikmat, untuk bersenang-senang biladzatiha, dengan kelezatan dunia, bukan. Jadi mereka ketika meninggal itu bukan minta balik ke dunia, bukan untuk senang-senang, bukan. Waqti tafi syahawatiha, dan bukan untuk memetik, yakni syahwatnya, kesenangannya atau selera-seleranya dari dunia, bukan.
Wa inna dzalika yaqulu, mereka mengatakan atau harapannya kembali ke dunia itu adalah la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ini tujuan utamanya kenapa mereka minta dikembalikan ke dunia. La'alli, supaya aku a'malu sholihan, bisa beramal sholih, bisa melakukan kebaikan, fima taraktu, pada apa yang dulu aku telah tinggalkan. Dulu waktu di dunia dikasih kesempatan untuk beramal sholih, dia tidak kerjakan. Tapi ketika dia meninggal menyesal, ingin dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal-amal sholih yang dulu ditinggalkannya. Amal-amal sholih yang dulu telah diberi kesempatan tapi tidak dikerjakannya. Minal amali, dari amalan, wa faradtu fi janbillah, dan aku lalaikan pada urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia lalaikan. Dari mentauhidkan Allah, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika di dunia dia tinggalkan, sehingga dia ingin diberi kesempatan sekali lagi untuk bisa beribadah, seandainya bisa dikembalikan ke dunia. Tapi kata Allah, kata sekali-kali tidak. Ai la raj'ata lahu wa la imhala. Tidak ada yang namanya raj'ah, tidak ada yang namanya pengembalian lahu baginya, wala imhala, dan tidak ada penundaan. Jadi tidak ada yang namanya orang sudah mati itu dikembalikan lagi, hidup lagi. Itu tidak mungkin dan tidak bisa ditunda. Kalau sudah harinya, waktunya, tanggalnya, jamnya, detiknya itu sudah ditetapkan oleh Allah, tidak bisa ditunda walau sedetik pun, walau semenit pun, dan seterusnya. Tidak ada imhal. Qad qadallahu annahum ilaiha la yarji'un. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah mengqadha bahwasannya mereka ilaiha, ke dunia itu la yarji'un, tidak bisa kembali. Mereka tidak bisa kembali ke alam dunia. Mereka sudah masuk ke alam berikutnya, yakni alam barzakh, ya. Alam yakni penantian, alam perantara antara dunia dan akhirat. Ya. Jadi mereka tidak bisa kembali ke alam dunia. Innaha ay maqalatuhu allati tamanna fiha ar-ruju'a ila dunya kalimatun huwa qailuha. Ucapannya itu, maqalahnya mereka itu, apa yang diucapkannya itu, allati tamanna fiha, yang mereka berandai-andai di dalamnya, ar-ruju' ila dunya, untuk bisa kembali ke dunia, adalah kalimatun huwa qailuha. Itu hanya ucapan di lisan saja, itu dalih saja. Itu hanya istilahnya, maaf, omong kosong saja. Ai mujarradu qaulin bil lisan, itu hanya ucapan lisannya saja. Jadi kalau orang kafir atau orang yang melampaui batas, orang yang zalim itu berbicara seperti itu, seandainya saya bisa balik ke dunia, saya akan beramal sholih, itu hanya ucapan omong kosong saja. Itu hanya lisannya saja berbicara seperti itu. Ini ya, ini yang terjadi terhadap orang yang kafir, orang yang melampaui batas, orang yang zalim. Ya. Hanya mujarradu qaulin bil lisan. Ya. Jadi mereka berjanji, nanti kalau saya balik ke dunia, saya la'alli a'malu sholihan, saya akan beramal sholih fima taraktu,
terhadap apa yang aku tinggalkan, itu adalah hanya kalimatun huwa qailuha. Itu adalah dalil perkataan bilisannya saja. La yufidu sahibahu illa al-hasrata wan nadama, yang tidak berfaedah atau tidak bermanfaat kepada pengucapnya ilal hasrata wan nadama, kecuali hanyalah penyesalan dan penyesalan. Ya, jadi mereka berkata seperti itu ya percuma maksudnya. Wa huwa aidan ghairu shadiqin fi dzalik, dan begitu juga masalahnya adalah ghairu shadiq, mereka enggak jujur fi dzalik, di dalam hal itu. Fa innahu law rudda la'ada lima nuhiya anhu. Fa innahu, seandainya, maka sesungguhnya mereka itu law rudda, seandainya dikembalikan, ya, maksudnya dikembalikan ke dunia, ya, la'ada, saya akan mengulangi lagi, ya, mengulangi lagi kezalimannya, mengulangi lagi sikap melampaui batasnya, mengulangi lagi kekufurannya kepada Allah, ya, lima nuhiya anhu, terhadap apa yang telah dilarang kepada mereka. Jadi mereka akan mengulangi lagi. Ini Allah sudah tahu kenapa ya, orang-orang kafir, orang-orang ya, yang melampaui batas, orang-orang yang zalim itu ya, tidak dikembalikan, dan memang itu sudah ketetapan Allah. Dan seandainya dikembalikan pun, ini ya, lauludda la ada lima nuhiya anhu, niscaya mereka akan mengulangi lagi atas apa yang telah dilarang kepada mereka dari kekufuran, dari kezaliman dan seterusnya. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di hadapan mereka itu ada barzakh, ada dinding, ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi ada dinding pembatas. Mereka sudah meninggalkan alam dunia, maka mereka sudah dikasih dinding, gak bisa lagi balik ke dunia. Tapi juga mereka belum masuk ke dari alam berikutnya. Jadi mereka masih di alam barzakh, ini alam kubur, ya. Sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Jadi mereka ada di alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Ai min amamihim wa baina aydihim barzakhun, di hadapan mereka itu ada barzakh, ada dinding pembatas. Seandainya mereka balik ke dunia, mereka tidak bisa karena ada barzakh. Wa huwal hajizu baina syai'aini, barzakh itu adalah hajiz. Hajiz baina syai'aini adalah pembatas antara dua hal. Fa huwa huna al-hajizu baina dunya wal akhirah. Maksud dari hajiz di situ adalah hajiz pembatas dari dunia dan akhirat. Mereka juga nggak bisa ke dunia, mereka juga belum waktunya masuk ke hari dari pembalasan, belum. Jadi mereka masih nunggu sampai nanti terjadinya hari kiamat. Mereka semua berada di alam barzakh. Wa fi hadzal barzakhi yatana'amu al-muti'un. Di alam barzakh ini atau di alam kubur ini, orang-orang yang taat yatana'am, akan mendapatkan nikmat yang kita kenal dengan nikmat kubur. Jadi belum masuk surga sudah mendapatkan nikmat-nikmat. Ya, ini adalah namanya nikmat kubur. Dirasakan oleh siapa? Oleh al-muti'un, oleh orang-orang yang taat. Wa yu'adzabul 'asun, dan sebaliknya orang-orang yang bermaksiat itu yu'adzab, diazab. Inilah yang dinamakan dengan azab atau siksa kubur. Jadi ada nikmat kubur, ada
siksa kubur. Jadi seseorang itu ketika meninggal dunia ada awalnya fitnah kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Kalau berhasil maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Jika tidak berhasil menjawab pertanyaan tersebut maka dia mendapatkan azab kubur. Min mautihim ila yaumi yub'atsun. Jadi keadaan tanah tadi mendapatkan nikmat kubur dan keadaan takdir atau pemberian azab terhadap ahli kubur itu min mautihim ila yaumi yub'atsun. Terjadinya dari ketika mereka meninggal sampai yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan mereka dari alam kubur. Jadi nikmat kubur itu sampai kapan? Jika ada yang bertanya, nikmat kubur itu sampai kapan? Sampai hari kiamat. Azab kubur itu sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai mereka dibangkitkan dari kubur. Ai fal yu'iddu lahu 'uddatahu. Maka maksud dari itu semua, penjelasan itu semua, fal yu'iddu, hendaklah mereka mempersiapkan untuknya, uddatahu, persiapannya. Wal yaqumu lahu uhbatahu, dan hendaklah mereka mengambil bagian dari persiapan tersebut. Maksudnya apa? Rahimahullah, karena tidak ada pengembalian ke dunia, maka hendaknya kita persiapannya itu di dunia. Fal yu'iddu lahu 'iddatahu. Dipersiapkan ketika berada di dunia. Bukan persiapannya di kubur. Percuma, tidak bisa yakni beramal salih. Di kubur itu yang ada hanya nikmat kubur dan azab kubur, bukan tempat beramal salih. Tandanya di kubur itu bisa menjadi tempat beramal salih, misalnya orang kafir tadi itu tidak perlu minta untuk dikembalikan ke dunia, tapi nyatanya mereka minta dikembalikan ke dunia karena memang beramal itu tempatnya di mana? Di dunia. Tapi mungkin itu saja yang bisa dibahas. Kurang berapa menit? 12 menit bisa dilanjutkan ya. Insyaallah dengan tanya jawab, dan informasinya nanti setelah sholat isya ada rapat. Ya. Jadi mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Mungkin ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dijelaskan bahwa ketika orang meninggal itu yang kafir nantinya minta dikembalikan ke dunia agar beramal soleh. Yang saya tanyakan, apakah itu juga berlaku bagi orang yang mukmin atau yang beriman? Jazakallahu. Baik. Barakallahu. Jabatan Imam Rahmani warahmatullah. Siksa kubur itu berlaku juga bagi orang-orang yang beriman yang asun, orang yang beriman yang pendosa, yang zalim. Bukan hanya kepada orang kafir dan munafik saja, tapi tingkatannya jelas beda. Orang munafik dan orang kafir jauh keras siksanya dan tidak berhenti siksa kuburnya. Adapun orang yang beriman pendosa itu juga mendapatkan siksa kubur, bisa terjatuh, bisa tertimpa siksa kubur. Mana dalilnya? Dalilnya adalah ada dua kuburan di masa Nabi SAW.
Nabi menjelaskan bahwasanya keduanya itu disiksa bukan karena kafir, bukan, ya, tapi disiksa karena dua dosa yang mungkin dianggap sepele. Yang pertama, dia sering baul, sering kencing tapi tidak bersih, tidak diceboi. Kemudian yang kedua, dia nama, dia kemana-mana, dia mengadu domba. Ya. Dia Muslim, tapi disiksa kubur. Ya. Ini Nabi diberi kesempatan oleh Allah untuk mengetahui ketika itu. Ya. Jadi ini tidak berlaku untuk semua orang. Panjenengan ke kuburan itu panjenengan ini karena ada kubur. Ini cuma dia. Tidak bisa. Panjenengan bukan Nabi. Nabi saat itu diberi wahyu oleh Allah, dikasih tahu, diberi informasi ini dua kuburan tersebut sedang apa? Disiksa kubur. Muslim. Lalu ditancapkan yakni pelepah kurma, ya, yang masih basah. Mudah-mudahan dari itu bisa meringankan azab kubur mereka berdua. Ini menunjukkan bahwasanya azab kubur juga bisa menimpa orang yang mukmin yang berdosa. Alhamdulillah ini. Namun bagi orang mukmin yang berdosa itu beda dengan orang kafir, orang munafik. Ya. Kalau orang kafir, orang munafik itu jelas dalamnya mereka setiap hari, ya, dipukuli dengan yakni palu godam, ya, atau ya, palu besar, dan disiksa, dihimpitkan, ya, kubur mereka. Ya. Jadi mereka tersempitkan dengan kubur mereka. Kalau orang yang beriman itu bisa mendapatkan keringanan pada satu keadaan, pada waktu-waktu tertentu ketika ada yakni doa-doa atau yakni yang menyebabkan mereka keringankan, seperti doa anak-anaknya, ya, seperti yakni ya, doa kaum muslimin secara umum, ya, itu bisa meringankan dalam keadaan-keadaan tertentu. Itu bedanya dengan orang kafir. Kalau orang kafir tidak sampai doa kepada mereka, tapi kalau orang mukmin itu sampai doanya, ya, sampai doa saudaranya kepadanya, sehingga bisa meringankannya, atau juga bisa sampai menghilangkan siksa kubur tersebut. Barakallahu. Pertanyaannya tadi, apakah orang mukmin juga berharap ingin kembali ke dunia ketika ya dia disiksa? Iya, jawabannya. Ya. Kalau orang mukmin secara spesifik mereka akan ya ingin kalau kembali ke dunia ingin bersedekah, ingin memperbanyak sedekah. Fa'asfaddaqu wa aku minas shalihin. Saya kalau kembali ya ke dunia, saya akan benar-benar memperbanyak sedekah, karena dia ini sedekah itu ternyata ya setelah mereka masuk kubur, ternyata sedekah itu manfaatnya besar sekali. Jadi jangan sampai kita itu tahu manfaatnya sedekah setelah kita masuk kubur. Jadi orang-orang yang dikubur itu sudah diinformasikan, sudah dikasih bocoran sama Allah, itu keinginannya adalah ingin apa? Sedekah. Sudah dikasih bocoran sama Allah di Al-Quran. Bahwasanya mereka itu seandainya dikembalikan ke dunia, bukan saya ingin umroh, bukan saya ingin haji, bukan, tapi ingin apa? Sedekah. Ya. Itu cara pertama sedekah. Jadi orang muslim, orang mukmin yang disiksa juga ingin kembali ke dunia dan ingin beribadah. Secara khusus adalah memperbanyak sedekah. Ada lagi? Lainnya? Tentang tafsir ayat ke-99 dan 100 tadi menerangkan bahwa orang-orang kafir
ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh. Yang saya tanyakan, apakah kaum sebelum Rasulullah seperti Nabi Isa atau Nabi Musa juga ada ayat semacam itu yang memperingatkan hal semacam itu? Soalnya yang ditafsirkan kan dari Al-Quran, Pak Ustaz. Apakah kaum sebelumnya juga ada peringatan semacam itu? Jazakumullah khairan. Pertanyaannya, ketika di ayat Al-Quran yang kita baca tadi pembahasannya tentang yakni keinginan orang kafir ya, kembali ke dunia ketika mereka meninggal, apakah ya, yang senada dengan ini juga telah difirmankan di kitab-kitab sebelumnya, di ajaran-ajaran Nabi sebelumnya? Maka jawabannya iya. Ya. Jadi ajaran-ajaran yang sifatnya umum, ajaran yang sifatnya tauhid, sifatnya ketaatan, sifatnya beriman kepada hari akhir, hari kebangkitan, ini sifatnya umum, ya, bukan syariat. Ini sama, semua para nabi itu pembahasan-pembahasan yang sifatnya global, ya, tentang adanya Allah, tentang adanya malaikat, ya, tentang adanya hari akhir, itu sama, ya. Di dalam suhu mereka, di dalam kitab mereka yang membahas itu, ya, yang membahas tentang hari akhir, ya. Bahkan semua nabi itu peringatannya adalah tentang hari akhir, tidak ada lagi, ya. Jadi bagaimana mereka menakut-nakuti kaumnya kalau tidak dengan hari akhir? Semua yang mereka peringatkan itu ya tentang hari akhir, tidak ada lagi, ya. Jadi ya, pembahasannya sudah berlalu. Jadi ilmu itu dulu pernah kita bahas Nabi Nuh, pernah kita bahas Nabi Yunus, semuanya kan tentang hari akhir, ya, diperingatkan tapi mereka mendustakan karena tidak masuk akal, gitu kan? Hari akhir itu tidak masuk akal karena tidak alami, ya. Hari akhir itu kayak apa? Maksud terjadi kiamat. Masa orang yang sudah meninggal bisa dibangkitkan lagi, sudah jadi tulang belulang bisa dikembalikan lagi? Itu kan pertanyaan dari umat-umat terdahulu, bukan hanya umatnya Nabi Muhammad, ya. Menunjukkan pembahasan tentang hari akhir itu sudah menjadi pembahasan sedari dulu. Semua para nabi itu adalah mengingatkan tentang hari akhir. Jadi pembeda orang beriman dengan orang tidak beriman itu adalah, ya, salah satunya di hari akhir. Ya. Kalau tidak hari akhir, maka apa yang membedakan kita dengan mereka? Jadi pembalasan kita itu nanti terbukti ya ketika di hari akhir. Ya, seperti umat Nabi Muhammad SAW sekarang ini, untuk yakni orang-orang yang mengingkari kebenaran, maka finishnya atau pengadilannya itu hanya bisa disaksikan di hari akhir. Di dunia belum bisa, ya. Di dunia belum bisa. Jadi di antara hikmah adanya hari akhir itu adalah yakni menjadi pembuktian, ya, menjadi pembuktian dari keadilan Allah, bentuk keadilan Allah terhadap apa yang belum selesai di dunia. Ya, hari akhir itu disebut hari pembalasan, yang sebenar-benarnya pembalasan. Mungkin di dunia belum selesai, ya harus ada yang namanya pembalasan yang sebenar-benarnya itu di akhirat. Jadi pembahasan tentang tadi yang ditanyakan kubur, ya, alam kubur, akhirat, ini termasuk bagian dari, ya, pembahasan hari akhir yang pastinya juga telah dibahas di ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya, bukan hanya ajaran Nabi Muhammad SAW. Dari kalau tidur kurang menit, 5 menit membuat.
Ini yang sering kita baca doa itu kan terhindar dari azab kubur. Adakah doa agar kita mendapat nikmat kubur gitu? Ya. Baik. Barakallahu ya ini juga ditulis di ayat. Di pertanyaannya, apakah ada doa secara khusus, doa minta mendapatkan nikmat kubur? Baik, barakallahu. Jadi yang ada adalah doa memohon perlindungan kepada Allah untuk dilindungi dari azab kubur. Ini sebagaimana di doa tahiyat akhir di setiap sholat kita. Dan ini juga menjadi bantahan kepada orang yang tidak mempercayai azab kubur. Ada kelompok atau ada pandangan dari beberapa pihak yang mengaku muslim tapi tidak percaya dengan adanya azab kubur, karena tidak masuk akal. Tapi mereka setiap hari di antara doanya ketika tahiyat akhir, Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Jadi minta perlindungan dari azab neraka jahanam dan adzabil qabr, azab kubur. Jadi doa tersebut sebenarnya juga mencakup mafhum mukhalafahnya. Memang doa tersebut kita meminta perlindungan dari azab kubur. Maka mafhum mukhalafahnya atau kebalikannya, atau secara tidak langsung dari permohonan kita berlindung dari azab kubur itu, secara tidak langsung kita telah minta nikmat kubur. Umpamanya kita berlindung kepada Allah dari kecelakaan. Berarti dari doa kita minta perlindungan dari kecelakaan itu secara tidak langsung kita telah minta keselamatan. Jadi memang doa secara khusus minta nikmat kubur, secara pribadi saya belum pernah mendengar. Mungkin di antara asatid atau panjenengan ada yang tahu secara khusus yang ada dalilnya dari hadis. Monggo silakan, mungkin ada dalil dari hadis doa tekstual Nabi minta secara khusus nikmat kubur. Yang kami ketahui adalah nikmat kubur itu adalah bagian dari kita memohon perlindungan dari azab kubur itu. Sudah tercakup di dalam barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tanyakan, di akhirat kelak ada sekelompok manusia yang mengajukan permohonan kepada Allah bahwa dia telah disesatkan oleh dai-dai penyesat umat. Apakah mereka itu juga mendapat azab kubur juga sebelum mendapat jazakallahu khairan? Baik, barakallahu fikum. Jadi betul bahwasannya nanti di akhirat itu ada yang namanya perdebatan antara penyesat dan yang disesatkan. Dan dua-duanya ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama disiksa dan tidak memberikan uzur kepada orang yang disesatkan. Dia orang yang disesatkan waktu di dunia itu, yang mengikut atau yang membebek kepada penyesat itu minta uzur sebenarnya. Saya ini kan disesatkan, timpakan kepada yang orang yang menyesatkan itu 2 kali lipat. Itu permintaan dari
orang yang disesatkan dari perdebatannya. Tapi semuanya atau dua-duanya oleh Allah Subhanahu wa taala sama-sama disiksa tanpa memberikan uzur kepada yang disesatkan. Kenapa? Ya karena kenapa mau. Jadi bukan berarti Allah tidak adil. Tapi kenapa orang yang disesatkan itu mau? Kan kita diberi akal, kita diberi pilihan. Ya, ajaran yang benar juga sudah disampaikan. Ya. Baru kalau di dunia ini isinya adalah orang-orang penyesat semua. Ya, ajarannya sesat semua. Masalahnya di dunia ini juga diajarkan ajaran yang benar juga disampaikan, ya yang sesat juga disampaikan. Maka kita punya akal, kita bisa milih. Sehingga tidak ada alasan tadi saya kan disesatkan. Kalau seperti itu, ya nanti semua orang masuk surga. Orang yang tadi menjadi penyesat itu juga dulu disesatkan orang masalahnya. Iya kan? Orang yang menjadi penyesat itu dulu juga dapat ilmu seperti itu juga disesatkan orang. Jadi nanti saling menyalahkan nanti. Akhirnya nanti yang masuk neraka ya cuma setan saja, karena penyesat pertama itu siapa? Setan. Yang lainnya yang masuk neraka. Yang masuk neraka cuma setan saja, karena penyesat pertama siapa? Jadi tidak ada alasan bagi orang yang disesatkan itu untuk diberi hukum. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.